Mungkin saya kepengen apa, dapat cerita dari Pak Ridho tentang, apa, kecurigaan kenapa dihambat di awal itu, Pak? Ya. Hmm. Kita kalau dari sisi apa yang kita siapkan itu insya Allah kita memang yakin sekali itu Hmm. apa kita lolos ya. Hmm. Artinya ya baik administrasi, kemudian persiapan faktual waktu itu kita Hmm. siapkan sebaik-baiknya. Dan kita memang dalam bekerja itu membangun standar yang apa progresif, yang modern dengan apa kemajuan IT itu kita sangat manfaatkan ya. Hmm. Ya mulai dari hal terkecil segala macam itu benar-benar kita bangun dari awal infrastruktur IT-nya. Jadi dalam hal itu kita setiap tahap itu dengan yang segala macam kita persiapkan, insya Allah yakin, yakin dan yakin. Kemudian pada tahap akhir ya Partai Umat dinyatakan menjadi satu-satunya yang tidak lolos. Setelah lolos Vermin, kemudian tidak lolos Verfak ya. Ya waktu itu kita ya menduga-duga ya, ya mungkin karena vokalnya kita ya terhadap rezim pemerintahan saat ini dalam berbagai macam dimensi ya, termasuk ekonomi, politik dan segala macam. Kita memang waktu itu hampir setiap seminggu sekali memang ada siaran pers. Ya, ada yang 7 tahun Jokowi dan segala macam gitu. Mungkin itu salah satu apa portofolio yang mereka lihat. Kemudian juga dalam perjalanannya kita lihat ada rekaman yang beredar ya. Apa yang rekaman 1 menit atau berapa itu? Kecuali Partai U dan seterusnya. Ya, jadi mungkin banyak kemungkinan, tapi kemudian pada akhirnya kita mencoba fokus saja waktu itu. Dan setelah dinyatakan tidak lolos, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini prosedur adalah lewat Bawaslu dan seterusnya. Kemudian kita mediasi, hari kedua kita menyepakati bahwa ada verfak ulang. Dan bismillah kita verfak ulang dengan segenap keyakinan bahwa kita memang di sana mempersiapkan sebaik-baiknya. Sudah kita diberi waktu sekitar 3 hari ya, untuk verfak untuk apa persiapan dan verfak ulang di sana. Dan alhamdulillah kita kemudian dinyatakan lolos ya. Jadi kalaupun itu ada ya, itu upaya-upaya untuk menjegal dan segala macam, kita kemarin dah bismillah ya, sebagaimana juga ajaran Rasulullah SAW, kita maafkan ya, dan kita sekarang move on istilah anak muda dan lebih fokus ke apa fase yang akan kita hadapi dan lebih penting ini adalah pemilu 2024. Ya, dan memang masyarakat itu atau rakyat kan paham lah kalau secara administratif tidak meragukan lah Pak Amin. Artinya nama Pak Amin itu kan tidak bisa dipisahkan dengan PAN dulu ya. Nah mungkin sedikit bisa diceritakan alasan dari PAN kemudian lebih baik membuat satu partai tersendiri, mungkin Anda bisa supaya memahamkan para pecinta-pecinta ini kan betul. Kalau dilihat dari satu kejadian terakhir itu dalam apa rapat kerja itu kan sampai lempar-lemparan. Jadi sudah dilihat ini bukan suatu yang diniatkan dibangun, sebuah perjuangan dibangun di awal. Jadi sudah ada apa arah yang berbelok. Ya. Bagaimana mungkin ya apa orang-orang tersebut dimasukkan kemudian melempar yang ada yang patah ininya dan segala macam. Jadi intinya sudah tidak sesuai arah yang sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan ketika berdiri ya gitu. Nah kemudian sekelompok loyalis ya perjuangan Pak Amin Rais juga mengusulkan dan mendorong ya, bagaimana kalau sudah kita bismillah Pak kita dirikan partai baru. Nah itu juga bukan proses ya begitu saja ya ada proses penjajakan ya proses apa diskusi dan segala macam kemudian akhirnya disepakati bismillah kita dirikan Partai Umat. Jadi intinya ya sudah tidak sesuai lagi gitu, sudah tidak sesuai lagi. Nah sekarang masuk kepada apa itu politik identitas itu ya. Ini banyak kalangan yang sangat apa itu pinter nih cara mencuri hati nih kan orang kan semua sakit hati ya tentang dengung-dengungkan tentang politik identitas itu padahal memang kita tahu basis Indonesia itu kita lihat zaman dulu misalnya P3 itu yang memang basis Islam sehingga nampaknya ketakutan karena itu akan makin meluas sampai kemudian terjadi satu apa yang berikutnya. Nah, apakah Partai Umat politik identitas ini betul-betul dari hati yang murni yang dalam atau hanya betul-betul meluangkan kesempatan ini? Ya, jadi pertama memang sedikit ya gambar apa background saya itu apa dalam menyampaikan isi pikiran itu masih seorang akademisi. Gitu ya.
akademisi itu, terutama di kampus saya di Universitas Islam Indonesia itu ya terbiasa ngomong apa adanya dalam konteks yang jujur, yang positif. Iya, iya. Jadi itu yang disampaikan memang dari dalam hati. Ya. Kedua memang begini, kita lihat ada dua hal penting ya dalam konteks politik identitas di Indonesia saat ini. Pertama, atribusinya hanya kepada kelompok Islam. Identitas tersebut. Iya, iya, iya. Kemudian dipojokkan sedemikian rupa bahwa politik identitas itu nanti akan melahirkan gerakan-gerakan eksklusif, gerakan-gerakan intoleran, gerakan-gerakan tidak mau diskusi dan berdialog. Diasosiasikan dengan Islam yang keras begitu. Nah, ini menurut saya satu narasi yang sekularistis ya, yang mencoba memisahkan agama dari perjuangan politik. Ya sekular itu kan goalnya adalah memisahkan agama dari apapun, termasuk dari ilmu pengetahuan, dari ekonomi dan segala macam. Gitu. Mereka takut apapun yang berbau ketuhanan, berbau tauhid dan segala macam. Nah, bayangkan kalau sekarang kita berpolitik tanpa ada rujukan norma baik dan benar, tanpa ada rujukan nilai-nilai moralitas ataupun etika yang sifatnya itu permanen ataupun absolut gitu, yang konsisten, yang itu ada pada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Kalau kita nanti normanya itu ada norma yang relatif, yang di sini benar, di kota sebelah salah, tapi sementara ini membawa manfaat ataupun kepentingan buat saya, nggak masalah, keuntungan buat saya. Ini relatif gitu ya. Nah, ini kan berbahaya. Kalau politik berbasis moralitas yang relatif itu akan sangat berbahaya. Nah, justru politik yang beridentitas Islam, berbasis identitas Islam, ya, kemudian dia merujuk kepada nilai-nilai yang ada di Al-Quran dan Sunnah, itu nanti politik yang punya arah, yang tujuannya itu lurus. Itu masuk dalam visi Partai Umat. Itu yang dimaksud politik identitas Itu maksudnya. oleh Partai Umat, bahwa kita harus berpolitik identitas karena politik kita harus memiliki rujukan moralitas dan etika yang permanen, absolut, yang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Itu yang mampu menyediakan hanya itu. Gitu. Yang lain pasti akan relatif, karena bersandar pada perkembangan zaman, perkembangan pikiran manusia, yang itu pasti akan berubah-ubah. Gitu. Jadi justru kita harus berpolitik identitas, memakai frame yang dipakai oleh orang-orang yang tidak suka Islam atau sekular. Ini loh politik identitas berbahaya karena berbasis Islam. Justru kita katakan harus berbasis Islam politiknya, karena kok tanpa itu tadi kita akan kehilangan arah. Nah, yang kedua, kemudian ada yang mengatakan bahwa tidak ada tempat politik identitas di negeri ini. Wah, itu kan salah kaprah ya. Kita lihat pendirian negeri ini mengambil yang zaman pergerakan nasional dulu dari 1908, ya, pergerakan nasional kan. Itu kan identitasnya adalah menuntut keadilan, bentuknya adalah kemerdekaan, bahwa ini adalah hak saya gitu. Ya. Kemudian 1928 diekspresikan identitasnya apa? Identitasnya kita ingin punya bangsa satu, tumpah darah satu, bahasa satu, ya gitu. Di Sumpah Pemuda. Kemudian kemerdekaan ya 1945 itu kan identitas sama. Kita mendeklarasikan kemerdekaan kita. Ini satu keadilan yang kita perjuangkan. Jadi identitasnya adalah pertama memang berangkat dari harkat dan martabat kita sebagai manusia, secara individu dan kolektif, apalagi dalam ruang lingkup negara, bangsa kita ini berhak merdeka. Wah, itu identitas. Ya. Jadi justru kemerdekaan itu sampai dari kita, estafetnya hingga sampai kita ke 77-an tahun ini, ya, itu karena perjuangan identitas, estafet identitas. Tanpa itu, tanpa dorongan untuk memperjuangkan harkat martabat, ya, kemerdekaan bangsa ini, itu akan mandek entah di kapan, nggak akan sampai ke kita. Dan ini saya ingin expand sedikit, begitu juga Islam dari abad ke-7 sampai ke kita abad ke-21 ini. Karena semua perjuangan identitas, semua memperjuangkan keadilan, memperjuangkan dignity, gitu loh. Hingga ada estafet dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, itu sampailah ke kita. Dan insya Allah nanti sampai akhir zaman. Iya, ya saya kira luar biasa ya. Cuma memang ini kan harus butuh pembuktian ya. Artinya diharapkan orang itu tentu istiqomah ya, dan apa namanya militansinya itu ya. Nah, dan saya melihat gembira juga artinya Partai Umat menggait lah atau menjadi wakil ketuanya adalah Bapak Dr. Taufik Hidayat ya, yang saya lihat malang melintang di Ormas. Jadi ada rasa kepercayaan. Saya kepengen tanya Pak Taufik, apa rencana memperkenalkan atau memarketing ini terhadap umat ini, apa yang sudah dilakukan? Baik, terima
kasih Pak Omnim. Saya diamanahi untuk ketua pemenangan. Sebenarnya simpel aja Pak Omnim. Bagaimana rakyat itu kepincut gitu kan, sama Partai Umat. Nah, supaya kepincut itu kan tentu kita harus paham maunya rakyat itu apa. Nah, rakyatnya Partai Umat itu terutama tadi kita ingin menyasar milenial. Milenial santri, milenial yang selama ini sama politik itu apolitis gitu ya. Merasa kok politik itu kotor, politik itu kok barang yang menjijikkan, yang macam-macam lah. Nah, itu nampaknya kan itu besar sekali jumlahnya ya. Kalau golput kemarin saja 30%. Mungkin dari 30% itu kita hitung-hitung ada sekitar 15%-an itu berasal dari kalangan milenial. Nah, ini bahaya. Kalau cara-cara berpikir milenial yang apolitis ini terus tidak ada yang melakukan edukasi, nah, bagi kami di Partai Umat ini nanti bisa menjadi bom waktu, di mana semakin ke sini generasi muda itu semakin tidak peduli dengan politik. Jika generasi muda tidak peduli dengan politik, otomatis arah bangsa, arah keumatan ini akan mimpi buruk lah, akan suram. Dan itu dipersiapkan ya. Oleh sebab itu kami terus melakukan langkah-langkah bagaimana edukasi politik di kalangan milenial. Program-program kami banyak sekarang sudah mulai menuju teman-teman milenial, sudah membuat komunitas, ada Garda ya, Garda Partai Umat. Kemudian kita lagi menggalang dukungan di komunitas-komunitas, ya, komunitas hobi, komunitas yang musik lah, olahraga lah, sport lah. Nah, itu langkah-langkah kami ingin menjangkau mereka supaya mereka itu tidak merasa Partai Umat ini partai yang bagaimana gitu. Percaya kita, karena pengalaman Pak Amin di PAN itu partai yang paling bisa menggait para seniman. Umat ini kan semua itu kan umat. Cuman kan spektrumnya beda-beda. Ada umat yang memang pemahaman agamanya itu sudah bagus, tapi kan ada juga umat yang masih belum berjilbab atau masih belum juga memahami agama, tapi kan itu sahadat. Dia kan masih. Baik. Terima kasih. Terakhir Mas Ridho, ini penting sekali nih. Aliansi, karena saya ikut di dalam terhadap pendukungan Presiden Capres Anies kan luar biasa. Dan banyak juga artinya mereka belum mempunyai berpikir partai apa gitu. Ini sebenarnya kesempatan emas sekali bagi Partai Umat yang mendapat perhatian, terutama pada saat Anies hadir di Pondok Gede itu kan bagaimana teriakan-teriakan presiden-presiden itu gitu ya. Tetapi orang juga mengamat ini. Bagaimana bersikap pada saat Gatot datang juga karena ini kan juga. Nah, intinya kepada ke Bapak Anies Rashid Baswedan itu apa kira-kira tujuan pendek atau tujuan panjangnya? Ya di akhir rakernas di penutupan itu Pak Amin sendiri langsung menyatakan bahwa dalam rekomendasi rakernas kita itu dalam konteks capres, baca pres kita mendukung Pak Anies Baswedan gitu. Itu sudah disampaikan Pak Amin langsung. Nah, ini adapun untuk menuju langkah-langkah lebih lanjut ini kita menunggu waktu dan menunggu arahan juga dari Majelis Syuro, karena ADART kita urusan capres itu adalah wilayah Majelis Syuro kita gitu. Nah, cuman yang kita harapkan ya itu partai yang bisa kemudian menjadi komposisi minimal 20% untuk mengusung itu, ini ya istiqomah ya, tiga partai itu ya, karena kita tahu goyangannya, turbulensinya itu dari macam-macam gitu. Ya baik Nasdem kita lihat ya, baik juga Demokrat itu kita lihat coba digoyang ya gitu ya, karena mendukung pencapresan Pak Anies sendiri juga dengan coba dicari-cari ya kasusnya dan segala macam. Itu kita harapkan memang bisa berjalan smooth di sana ya, artinya tidak sampai menjegal komposisi 20% ini. Adapun Partai Umat saat ini memang belum bisa ya untuk membantu 20% ini, tapi tentu perjuangan di akar rumput yang kita sampaikan di Rakernas itu kepada Pak Anies, walaupun Partai Umat ini kayaknya baru, tapi insya Allah mesinnya panas gitu. Mesin-mesin baru dan mesin panas yang insya Allah siap berjuang. Artinya di akar rumput ini siap gitu. Dan Pak Anies juga melihat bagaimana antusiasme ketika Pak Anies datang gitu. Nah, jadi insya Allah kita sejauh ini masih seperti semangat kita di Rakernas yang mendukung Pak Anies, yang kita harapkan bahwa itu nanti komposisi 20% minimal itu memang bisa dijaga sampai nanti pada waktunya itu. Baik, kami terus terang berharap dan berdoa mendorong sekali supaya niatan 2 digit tadi kalau bisa dilakukan dengan serius dan
mengetahui apa peta-peta gitu. Saya yakin ya Allah pasti melihat juga ingin menolong umat ini kalau umatnya juga mau peduli. Saya kira terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.